Ketika kita semakin memahami Alkitab dan mempelajari Alkitab, maka kita akan mendapatkan banyak sekali pemikiran-pemikiran di dalam Alkitab yang mungkin akan bertentangan atau kontradiksi dengan pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita. Bahkan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam gereja modern sekalipun. Di dalam minggu ini kita sudah belajar bersama-sama dalam New Spirit yang Selasa kemarin bagaimana konsep pelayanan ternyata sangat berbeda. Selama ini kita diajak atau kita diperintahkan untuk melayani Allah, ternyata kita mendapatkan bahwa di dalam Kristus Yesus yang sebagai gambaran daripada Allah itu sendiri, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan Dia datang untuk melayani. Oleh karena itu di dalam inkarnasi Kristus, dalam pribadi Kristus Yesus, kita mendapatkan bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang meminta dilayani, melainkan Allah yang melayani. Mungkin itu ada sesuatu yang sangat revolusioner dan yang baru, tapi buat saya itu ada sesuatu yang sangat esensial, fundamental bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu saya mengutip salah satu perkataan dari seorang pakar atau teolog hamba Tuhan yang bernama Dr. Sam Storm, seorang presiden hamba Tuhan dari Enjoying God Ministry. Dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya sangat bagus yang menyimpulkan demikian, bahwa Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang memiliki kesukaan yang terbesar bukan dalam hal meminta sesuatu dari umatnya, namun dalam hal memenuhi kebutuhan umatnya. Maka dalam semua bentuk pelayanan yang kita lakukan sebenarnya hanyalah merupakan pantulan dari atau pancaran dari pelayanan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kembali satu ayat di dalam Perjanjian Baru untuk menegaskan hal ini, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat tadi kita bisa memetik ada 2 poin yang penting. Yang pertama, apa yang disebutkan dengan pelayanan sebenarnya bukanlah pelayanan yang ditujukan kepada Allah, melainkan pelayanan yang ditujukan kepada sesama orang percaya. Yang kedua yang lebih penting lagi dikatakan bahwa pelayanan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-11 itu bisa diberikan atau kita berikan, itu terjadi karena adanya kasih karunia Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ini berarti Bapak Ibu Saudara ketika kita melayani Allah, saya boleh mengatakan sebenarnya Allah lah yang melayani kita di dalam pribadi kita. Atau dengan kata lain, ini ada sesuatu ungkapan yang mungkin kedengarannya agak aneh, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang melayani. Dan itu tidak kita dapatkan di dalam religion manapun, iman manapun. Hampir semuanya akan mengatakan dewa atau Allah itu minta disembah, minta dilayani. Tapi hanya di dalam kekristenanlah kita menemukan bahwa ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang melayani. Oleh karena itu The Passion Translation menerjemahkan 1 Petrus 4 ayat ke-11 itu dengan menurut saya dengan tepat sekali. Dia mengatakan, for example, if you have a speaking gift, speak as though God was speaking His word to you. If you have the gift of serving, do it passionately with the strength God give to you. The Passion mengatakan, kalau engkau memiliki karunia untuk berbicara, berbicaralah seakan-akan Allah yang berbicara, menyampaikan firman-Nya melalui engkau. Kalau engkau memiliki karunia untuk melayani, lakukan itu dengan bergairah, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada engkau. Sehingga kalau kita mengerti hal ini, kemudian kita menghidupi ini, menurut saya ada hal yang terjadi, yaitu apa? Yang pertama, Petrus mengatakan supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. The Passion Translation menerjemahkan, so that in everything God alone will be glorified through Jesus Christ. Hari-hari ini gereja mungkin banyak sekali terdapat virus kesombongan di satu sisi dan virus ketakutan di satu sisi. Virus kesombongan karena merasa sudah memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Virus ketakutan di satu sisi karena merasa tidak mampu atau tidak cukup atau tidak bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan. Tapi kalau kita bisa memahami kebenaran ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melayani di dalam diri kita, maka kesombongan itu akan dihancurkan dan ketakutan akan hilang
hilang dan sirna, dan yang ada hanyalah bahwa Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu di dalam atau melalui Kristus Yesus. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya ucapkan selamat melayani. Tuhan memberkati.